الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan sehat dan semangat keimanan, sehingga pada majelis kali ini kita masih bersama-sama untuk bisa mempelajari dan mengkaji kitab yang berkah ini, yang mulia ini, kitab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan membahas tentang, masih dalam pembahasan tentang sholat, pembahasan tentang takbir selain takbir iftitah, selain takbir takbiratul ihram. Pembahasannya adalah takbir ketika ruku, ketika sujud dan yang lainnya. Pembahasannya adalah apakah hukumnya wajib, konsekuensinya seperti apa kalau seandainya dia tidak bertakbir, dan apakah disertai dengan mengangkat tangan atau tidak. Kemudian pembahasan bab yang berikutnya insyaallah, ucapan apa yang dibaca ketika kita ruku, zikir, bacaan apa yang dibaca ketika ruku. Dalam penjelasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bagaimana ruku yang benar, bagaimana ruku yang sesuai sunnah yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Kapan dia disuruh mengulang sholatnya jika seandainya rukunya tidak benar misalnya. Ini yang akan dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam dua bab yang akan kita baca pada malam hari ini. Yang pertama, bab at-takbir liruku'i wa ghairi. Bab tentang takbir untuk ruku' dan selain ruku'. Ini takbir untuk ruku' dan selain ruku'. Pembahasannya tentang selain takbiratul ihram. Jadi takbirnya untuk ruku' dan selain ruku'. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah riwayat dari Ali ibn al-Husain. Qala, Ali ibn al-Husain itu adalah Zainul Abidin, salah satu imam yang dipercaya oleh orang-orang Syiah. Kalau beliau si ahlu sunnah wal jamaah, tapi yang diyakini oleh orang-orang Syiah bahwa beliau adalah seorang imam yang 12, yang menurut akidah Syiah imam yang 12 ini mengetahui alam ghaib, dan imam yang 12 ini bisa menentukan nasib mereka, bahagia dan tidak, rizkinya, ajalnya itu bisa ditentukan dalam keyakinan orang-orang Syiah. Al-Imam Ali ibn al-Husain Zainul Abidin, orang soleh, ahli ibadah, yang terkenal dengan sedekah sirnya, ya, sedekah sembunyi.
Beliau setiap malam bagi-bagi sembako, makanan, tidak ada yang tahu. Sampai beliau meninggal baru ada yang tahu. Ternyata beliau mengatakan, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang tabi'in mengatakan Rasulullah berbuat, Rasulullah berkata, itu berarti hadisnya disebut hadis mursal. Dalam ilmu hadis disebut hadis mursal. Hadisnya kalau secara sanad ini terputus. Dalam ilmu sanad ini ilmunya hadisnya terputus. Namun hadis ini juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Di antaranya Imam Malik menyebutkan dalam Kitabus Shalah, ya, disebutkan oleh Imam Malik, dan maknanya benar karena sesuai dengan riwayat yang disebutkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Riwayatnya bagaimana? Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru kullama khafadha wa rafa'. Rasulullah senantiasa bertakbir ketika beliau turun, beliau merunduk, yaitu misalnya ruku, maupun beliau bangkit, misalnya dari duduk berdiri. Jadi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, beliau senantiasa bertakbir. Fama zalat tilka salatah hatta laqiya Allah Ta'ala. Dan seperti itulah salatnya Rasulullah sampai beliau meninggal. Dalam riwayat berikutnya yang ini semakna dengan sejalan dengan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini langsung dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya beliau kana yusalli lahum fayukabbiru kullama khafadha wa rafa'. Abu Hurairah pernah menjadi imam, lalu kemudian beliau bertakbir ketika beliau turun dan ketika beliau bangkit. Ya, gerakan turun sama gerakan naik bangkit itu takbir. Fa idzan sarafa qala wallahi inni la ashbahakum salatan bi Rasulillah. Setelah beliau selesai salat, baru beliau katakan kepada murid-muridnya, beliau mengatakan, sesungguhnya demi Allah sesungguhnya aku adalah yang paling mirip sesuai dengan Rasulullah salat. Ya, aku sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, wala uhibbu li musallin munfaridan wala imaman wala ma'muman an yad'a takbir liruku'i was-sujudi war-raf'i wal khafd. Dan aku tidak suka, artinya aku benci jika seorang imam, ini orang yang salat jadi imam maupun salat sendiri maupun dia jadi makmum, saya tidak suka alias saya benci jika dia meninggalkan takbir untuk ruku', sujud, dan juga bangkit dari sujud serta berdiri ke atas. Sujud, berdiri. Saya tidak suka kalau ada yang meninggalkan takbir. Wa qaula sami'allahu liman hamidah, juga tidak suka kalau meninggalkan kalimat atau ucapan sami'allahu liman hamidah. Wa rabbana lakal hamdu idza rafa'a minar ruku'. Demikian juga ucapan zikir Rabb wa rabbana walakal hamd. Jangan ditinggalkan, ini dibenci oleh Imam Syafi'i. Jadi beliau tidak suka kalau ditinggalkan takbir serta ucapan sami'allahu liman hamidah, serta setelah itu dia mengucapkan rabbana walakal hamdu. Walau rafa'a ra'sahu min syai'in mimma wasaft aw wada'ahu bila takbir lam yakun alaihi an yukabbira ba'da raf'i ra'si wa wad'ihi. Dan kalau seandainya dia mengangkat kepalanya, dia bangkit dari sujud misalnya, atau dia misalnya sujud lalu dia tidak bertakbir, maka saya tidak menyuruh dia mengulang atau tidak perlu dia kembali mengulang takbirnya ketika dia ruku, atau ketika dia turun, atau ketika dia bangkit lalu dia tidak bertakbir. Maka
Kata beliau, lam yakun alaihi an yukabbir, tidak perlu dia mengulang takbir lagi. Wa idza taraka takbir fi mawdi'ihi lam yaqdihi fi ghairihi. Dan kalau dia tinggalkan di saat tertentu, maka tidak perlu dia ganti di tempat yang lain misalnya. Atau dalam sholat itu sudah, misalnya dia ganti di takbir di rakaat yang berikutnya, misalnya dia takbir di qadha, jadi takbirnya 2 kali misalnya, tidak perlu. Fatani, karena guru beliau Ar-Rabi' ibn Sulaiman mengatakan, fatani min hadzal mawdi' min al-kitab wa sami'tuhu min al-Buwaiti wa arifuhu min kalam Syafi'i. Afwan, muridnya beliau Ar-Rabi' bin Sulaiman mengatakan, dari sinilah saya mendengar dari selain Imam Syafi'i, dan saya tahu dari Imam Asy-Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i, lalu beliau Imam Syafi'i melanjutkan, wa idza arada ar-rajulu an yarka'a ibtada'a bit-takbir qa'iman fakana fihi wa huwa yahwi raki'an. Kalau seseorang ingin ruku, maka dia mulai dengan takbir, mulai dari keadaan berdiri sampai beliau ruku. Wa huwa yahwi raki'an. Misalnya dia mau takbir, jadi takbir dulu sebelum ini tata cara. Bagaimana, apakah takbirnya itu setelah kita ruku ataukah sebelum ruku? Ya, antum mau ruku, takbirnya apakah dilakukan setelah kita ruku baru takbir ataukah dari awal? Ya, di sini Imam Syafi'i mengatakan, wa idza arada ar-rajul an yarka' ibtada'a bit takbir qa'iman. Dia mulai takbir ketika masih berdiri. Jadi ketika masih berdiri, Allahu Akbar, baru ruku. Wa idza arada an yarfa'a ra'sahu min ar-ruku'i ibtada'a qawlahu sami'allahu liman hamidah rafi'an ma'ar rafa'. Dan kalau seandainya dia bangkit dari ruku, dia ucapkan sami'allahu liman hamidah ketika dia bangkit. Bareng gitu. Sambil bangkit dia mengatakan, bangkit ini, ya ini dari keadaan ruku, lalu kemudian dia misalnya mengatakan sami'allahu liman hamidah. Ya, seperti itu. Tsumma qala idza stawa qa'iman wa faragha min qawli sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Dan kalau dia sudah berdiri tegak dan sudah selesai mengucapkan sami'allahu liman hamidah, dia mengucapkan rabbana walakal hamd. Ya. Jadi ini semua sudah dijelaskan ya para ulama kita. Ya, kita saja mungkin yang belum baca atau belum dengar. Jadi sudah dibahas dalam kitab-kitab fikih. Wa idza hawa liyasjuda ibtada'a bit takbiri qa'iman thumma hawa ma'abtidaihi hatta yantahi ila sujud. Dan kalau sekarang dia mau sujud, takbirnya kapan? Mau sujud di takbirnya kapan? Apakah nanti barengan ataukah sudah sujud baru takbir ataukah dari awal? Kata Imam Syafi'i, ibtada'a bit takbir qa'iman. Dia mulai takbir ketika masih berdiri. Jadi masih berdiri, Allahu Akbar. Ya. Hatta yantahi ila sujud, sampai berhenti ketika mau sujud. Wa qad faragha min akhirit takbir. Jadi sebelum kepala ini nempel ke lantai, dia sudah selesai dari takbirnya. Walau kabbara wa atamma baqiyat takbiri sajidan lam yakun alaihi syai'un. Dan kalau seandainya dia takbir mulai dari atas sampai dia menyisakan ucapan takbirnya ketika dia sudah sujud, ya, dia sudah sujud, takbirnya baru selesai, sudah sampai di bawah baru takbir selesai, maka tidak mengapa, kata beliau. Wa ahabbu ilayya an la yasjuda illa wa qad faragha minat takbir. Dan aku lebih suka kalau seandainya dia takbir dari awal dan dia berhenti sebelum dia sujud, sebelum sampai di bawah.
sebelum kepala nih, dahinya sebelum sampai ke lantai. Itu lebih aku sukai, kata beliau rahimahullahu taala. Fa idza rafa'a ra'sahu minas sujudi ibtada takbir hatta yastawiya jalisan wa qad qadah. Dan kalau dia bangkit dari sujud, ini mau duduk, kalau dia bangkit dari sujud, maka dia memulai takbir. Ketika dari sujud nih, dia mulai takbir hatta yastawiya jalisan, sampai dia duduk lurus. Bangkit dari sujud, ya, Allahu Akbar, ketika sampai sudah duduk, ya, selesainya begitu. Fa idza hawa liyasjuda ibtada takbir qa'idan. Dan kalau dia mau sujud lagi, takbirnya ketika lagi duduk, ya. Fa idza hawa liyasjuda ibtada bitakbir. Dia mulai dari ketika mau sujud, dari duduknya, wa atammahu wa huwa yahwi lis-sujud. Dan dia sempurnakan ketika badannya itu mengayun mau menuju sujud, mau seketika kepalanya sudah mau sampai ke lantai. Jadi Allahu Akbar, nanti sebelum sampai ke bawah ini sudah selesai. Itu ketika sujud. Baik dari tadi di atas dia berdiri, dari berdiri sampai mau sujud juga demikian, sama. Wa huwa yahwi lis-sujudi thumma hakadha fi jami'i salatihi. Dan lakukanlah semua ucapan takbir dan gerakannya pada seluruh solatnya, pada seluruh rakaat kita ketika kita solat. Wa yasna'u fit takbiri ma wasaftu min an yubayyina wa la yamtuthu wa la yahdhifhu fa idza ja'a bit takbiri bayyinan ajza'ah. Dan kalau dia bertakbir seperti yang saya jelaskan tadi, itu insyaallah yang sempurna. Tapi kalau seandainya dia memanjangkan, ya, kata beliau wala yang tuthu wala yahdhifu, jangan terlalu dipanjangkan ucapan takbirnya. Allahu Akbar, misalnya masih sampai sujud di bawah masih takbir lama lagi, ini tidak boleh, kata Imam Asy-Syafi'i. Fa idza jaa bi takbiri bayyinan ajza. Tapi kalau misalnya dia bertakbirnya jelas, maka boleh. Takbirnya jelas. Walau taraka takbir siwa takbiratil iftitah wa qawlihi sami'allahu liman hamida lam yu'id salatah. Wa kadzalika man taraka adz-dzikra fi ruku'i was sujud. Dan kalau seandainya ada yang meninggalkan takbir, ada yang tidak bertakbir kecuali takbiratul ihram. Kecuali takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram tidak boleh ditinggalkan karena ini rukun. Kata Imam Syafi'i, kalau dia meninggalkan takbir selain takbiratul ihram, atau dia meninggalkan perkataan atau meninggalkan ucapan sami'allahu liman hamidah, tidak perlu mengulang sholatnya, kata beliau. Tidak, misalnya tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah, tidak mengucapkan itu, maka tidak mengapa, kata Imam Syafi'i, tidak mengulang sholat, karena menurut beliau itu cuma wajib saja. Wa kadzalika man taraka dzikra fi ruku'i was sujud. Mohon maaf, karena menurut beliau itu sunnah, ya. Karena menurut beliau itu sunnah. Beda dengan Imam Ahmad dan Imam Malik, takbir itu wajib, ya. Walaupun sebenarnya kata Imam Syafi'i di sini tidak boleh juga, dia nanti tidak layak untuk ditinggalkan. Demikian juga kalau dia meninggalkan zikir yang diucapkan ketika rukuk maupun sujud. Zikir yang diucapkan ketika rukuk maupun sujud. Nanti akan ada pembahasan zikir ketika rukuk. Ini setelah bab ini, bentar lagi. Kata beliau, kalau meninggalkan zikir pun tidak perlu mengulang salat. Wa inna ma qultu ma wasaftu bidilalatil kitabi thumma sunnah. Karena yang saya katakan ini berdasarkan firman Allah, yaitu apa? Irka'u wasjudu. Rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Juga sesuai dengan hadis Nabi,
Juga sesuai dengan hadis Nabi di mana kata Imam Syafi'i, wara'a Rasulullah rajulan yusalli salatan lam yusinha fa amarahu bil i'adah thumma sallaha fa amarahu bil i'adah. Faqala lahu ya Rasulullah 'allimni fa'allamahu Rasulullah ar-ruku'a wa sujuda wa rafa' wa takbira lil iftitah wa qala fa idza jita bi hadha faqad tammat salatuka wa lam yu'allimhu dhikran fi ruku'in wala sujudin wala takbir siwa takbiratil iftitah wala qawli sami'a Allahu liman hamida. Faqala lahu fa idza fa'alta hadha faqad tammat salatuka wa ma naqasta minhu faqad naqasta min salatik. Karena Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki yang sholatnya tidak sempurna, lalu diajari oleh Rasulullah, diajarkan seperti ini. Lalu kata Rasulullah, ulang lagi sholatmu. Setelah itu diulang lagi berapa kali, ya. Dan diantara yang diajarkan oleh Rasulullah kepada laki-laki yang buruk sholatnya ini, kata beliau, yang kata Imam Syafi'i, yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah gerakan rukunya saja, gerakan ruku, gerakan sujud. Adapun bacaannya, yaitu bacaan ketika ruku, bacaan ketika sujud, tidak diajarkan, tidak disebutkan oleh Nabi SAW dalam pelajaran situ. Jadi yang penting ruku, yang penting sujud, gerakan-gerakan yang diajarkan dalam sholat itu. Hadisnya panjang. Nah, jadi Rasulullah pernah mengajari beliau ruku, mengajari sujud, tapi tidak diajarkan zikirnya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau seandainya dia tinggalkan zikir ketika ruku dan sujud atau tidak mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, karena Nabi juga tidak mengajarkan kepada laki-laki itu bagaimana mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah. Dan Nabi mengatakan, kalau engkau melaksanakan apa yang saya lakukan, yang saya jelaskan, saya katakan ini, maka engkau telah menyempurnakan sholatmu. Jika engkau mengurangi dari apa yang saya ajarkan ini, maka sholatmu kurang, tidak sempurna, tidak sah maksudnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan dari ayat dan juga hadis ini, kata beliau, walam yadhkur fir ruku'i was sujudi amalan ghairahuma. Ketika Allah memerintahkan ruku dan sujudlah dalam surat Hajj ayat 77, Imam Syafi'i mengatakan Allah hanya mengatakan suruh ruku, suruh apa? Sujud, tidak mengajarkan ucapan sami Allahu liman hamidah atau zikir yang dibaca di dalam ruku dan sujud. Kemudian fakana al-fardu faman jaa bima yaqa alaihi ismu ruku'in aw sujudin faqad jaa bil fardi alaihi. Ya. Maka barang siapa yang sujud dan ruku, maka berarti dia sudah mengamalkan yang fard, yang wajibnya. Wa dzikru fihi ma sunnah ikhtiyar. Adapun zikir tentang ketika ruku, zikir ketika sujud itu sunnah. Kata beliau sunnah, pilihan. Wa hakadha qulna fil madmadati wal istinsyaq ma'a ghuslil wajh. Demikian juga yang kami pernah jelaskan, kata Imam Syafi'i, kami katakan tentang madmadah, berkumur-kumur, dan juga istinsyaq. Istinsyaq itu adalah apa? Menghirup air ke dalam hidung. Menghirup air ke dalam hidung itu hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i, karena dia masuk dalam basuhan wajah secara utuh. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad hukumnya wajib, karena memang prakteknya Rasulullah tidak pernah ditinggalkan. Dan ini sudah dijelaskan oleh Utsman bin Affan ketika beliau berwudu, beliau mengatakan hakadza raaitu Rasulullah yatawadda. Seperti inilah aku melihat Rasulullah berwudu, yaitu apa? Menghirup air dan berkumur-kumur, dan ini merupakan rukun di dalam wudu. Ya, jadi berkumur-kumur kemudian menghirup air itu merupakan rukun di dalam wudu. Dia satu paket dengan basuhan cucian di wajah ketika berwudu. Lalu Imam Syafi'i mengatakan tentang hadis yang tadi beliau sebutkan, beliau mengatakan fadalla dzalika la annahu 'allamahu ma la tujzi'u sholatu illa bihi wa ma fihi ma yu'addiyaha anhu wa in kana al-ikhtiyaru ghairah. Kata beliau, dalam hadis yang tadi disebutkan, Nabi hanya mengajarkan gerakan-gerakan yang dengannya sholat dikatakan sah. Apabila dia sudah menjalankan apa yang disebutkan oleh Nabi, maka sah sholatnya. Dan kalau dia tidak melakukan
selain yang diajarkan oleh Nabi ini, maka tidak mengapa. Ya seperti zikir ketika ruku tadi, zikir ketika sujud, ucapan sami Allahu liman hamidah, karena yang seperti ini cuman sunnah. Wa in kana al-ikhtiyaru ghairahu, walaupun saya lebih memilih untuk diucapkan. Saya lebih memilih untuk apa? Diucapkan. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ini artinya batas minimal kalau seandainya dia tidak mengucapkan zikir-zikir tadi itu tetap sah. Namun saya lebih memilih untuk diucapkan. Ya, itu lebih afdal, jelas pahalanya juga banyak. Karena zikir nanti ketika ruku, ketika sujud itu zikirnya luar biasa. Ya. Apa saja zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah? Di antaranya adalah Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku, atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ada juga yang ketiga Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Kemudian yang keempat Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian yang kelima ketika ruku, nah ini yang akan kita baca, yang disebutkan oleh Imam Syafi'i di sini. Yang kelima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ruku beliau mengatakan Allahumma laka raka'tu, ya Allah aku tunduk kepada Engkau, aku ruku untuk Engkau. Walaka aslamtu, dan aku berserah diri kepada Engkau. Wabika amantu, dan aku beriman kepada Engkau. Wa anta rabbi, dan Engkaulah Tuhanku. Khasha'a laka sam'i wa basari wa idhami wa sya'ri wa bashari. Telah khusyuk pendengaranku, penglihatanku, tulang-tulangku, kulit-kulitku, dan rambut-rambutku. Wa mastaqallat bihi qadamayya lillahi rabbil alamin, dan juga semua yang berdiri di atas kedua kakiku ini semuanya khusyuk tunduk kepada Engkau. Ini doa ruku yang jarang diucapkan, lillahi rabbil alamin, ya, yang jarang diucapkan. Mungkin antum biasa baca zikirnya apa? Subhana rabbiyal azim, atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau mungkin Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ada lagi yang keempat tadi, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, yang ini nih, yang empat, yang kelima nih yang dibawakan Imam Syafi'i ini jarang. Allahumma laka raka'tu, ini doa untuk ruku, ini jarang dibaca. Maka coba sekali-kali antum baca doa ini, apalagi kalau antum tahajud, antum qiyamul lail, solat sendiri kan khusyuk, maka doanya dibaca ini. Rukunya panjang-panjang gak apa-apa. Kalau antum solat berjamaah, apalagi solat dengan imam yang mungkin cepat, ya palingan baca Subhana Rabbiyal Azim 2 kali 3 kali udah bangkit. Mau panjang dikit sudah gak keburu, apalagi yang mau baca doa yang ini, ya Allahumma laka raka'tu wa bika walaka aslamtu wa bika amantu anta rabbi. Khasha'a laka sam'i wa basari wa idhami wa sya'ri wa bashari. Ada panjang ini. Wa kullama istaqallat bihi qadamayya lillahi rabbil alamin, dan semua yang berdiri di atas kedua kakiku ini tunduk kepada Engkau. Pendengaran, penglihatan, tulang-tulangku, kulitku, rambutku, semua yang berdiri di atas kedua kakiku ini tunduk dan berserah diri kepada Engkau, ya Allah. Itu doa yang luar biasa, ya. Dan rata-rata zikir yang kita baca ketika sholat semuanya, coba ketika iftitah saja itu doa, antum baca misalnya
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari iftitah, Masya Allah, doanya luar biasa. Doa iftitah kemarin kan kita sudah juga sebutkan berapa doa iftitah, itu disebutkan 24 doa. Ya, antum sudah hafal berapa doa? Palingan Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Banyak doa seperti ini kalau antum hafal semuanya. Tapi kalau dalam satu solat baca satu saja. Misalnya untuk solat maghrib tadi antum baca doa iftitahnya pakai tadi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi sampai terakhir tadi kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Itu sampai di situ. Ini satu doa. Jangan digabung dengan doa iftitah yang lain. Sambung misalnya dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tidak, ini beda-beda. Satu riwayat yang itu, ini satu riwayat. Ada sekitar 24. Di antaranya juga kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Itu juga yang saya biasanya kalau baca yang memang doanya minta pengampunan, minta ampun kepada Allah, minta bertaubat pada Allah. Doa-doanya itu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, atau yang pertama tadi inna salati wa nusuki. Itu bagus sekali doa itu. Ya. Karena luar biasa. Jadi antum kalau sudah berdoa mulai dari iftitah sampai selesai itu luar biasa doanya. Cukup antum berdoa dalam solat itu sudah cukup. Cukup sudah itu. Maka jangan sia-siakan ketika kita solat berdoa dengan doa-doa yang ada di dalam solat ini. Apalagi orang yang dikatakan dekat dengan Allah itu ketika dia lagi solat tuh. Setelah salam sudah selesai. Jadi manfaatkan dalam solat itu. Komunikasi kita dengan Allah itu lagi solat. Allah dengar itu. Mustajab doa kita itu langsung di dalam solat itu. Kalau antum sudah selesai salam, sudah solat, sudah salam, ujungnya terakhirnya tinggal zikir saja. Zikir selesai. Mau berdoa silakan. Tidak berdoa tidak mengapa. Bahkan yang sunnah tidak berdoa. Merutinkan doa itu bid'ah. Merutinkan doa bid'ah. Sekali-kali boleh berdoa. Karena Nabi cuman berzikir setelah solat. Tidak ada doa. Ya. Kalaupun beliau berdoa, palingan cuman baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang beliau minta ilmu, minta rizki yang halal, amal diterima. Itu yang beliau baca. Jadi doa di dalam iftitah, doa di dalam ruku tadi kita baca. Seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita pakai hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi siapa yang paling baik salatnya? Ya Rasulullah. Ala inni atqakum lillahi wa akhsyakum. Aku orang yang paling bertakwa pada Allah. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Siapa yang lebih takut dari Rasulullah? Siapa yang lebih takwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita masih belum puas dengan tata caranya Rasulullah? Kita masih belum cukup dengan tata caranya Rasulullah. Masih merasa kurang berarti. Kayaknya kalau tidak ditambah bumbu-bumbunya tidak sesuai ini. Tidak nyaman rasanya. Nyaman dari mana? Yang bilang nyaman itu siapa? Yang bilang sesuai itu siapa? Yang bilang diterima itu siapa? Yang bilang diterima itu kan
harus dari Rasulullah, harus dari Allah. Kalau tidak ada legalitas dari Allah dan Rasulnya, jangan coba-coba bilang, oh ini lebih enak, ini lebih nyaman, ini lebih khusyuk. Emangnya ente tahu itu diterima? Yang sudah jelas-jelas yang diajarkan Rasulullah saja belum tentu diterima, apalagi yang tidak jelas. Bukan malah diterima, dosa. Karena bid'ah, perbuatan bid'ah itu ditolak, percuma, malah berdosa. Bukan cuma sekedar ditolak, tapi berdosa. Iya. Ruku seperti apa yang nanti akan diajarkan oleh Rasul SAW rukunya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Itu doa ya, doa yang tadi. Boleh tidak kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran? Di sini ada riwayat yang Imam Syafi'i sebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dari Nabi SAW annahu qala, ala inni nuhitu an aqra'a raki'an. Aku dilarang untuk membaca ayat ketika ruku. Aku dilarang untuk membaca ayat ketika ruku, walaupun ayat Al-Quran tidak boleh dibaca di ruku. Au sajidan, atau ketika sujud. Jadi kalau kita niatnya baca ayat tidak boleh. Fa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Adapun ketika kalian ruku, agungkanlah Allah, seperti tadi doanya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhana rabbiyal azim saja. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Ini doanya macam-macam ya. Silakan antum pilih yang paling cepat, mungkin lebih baik. Ya. Atau yang panjang kayak tadi. Yang panjang ini antum pilih waktu kalau antum sholat sendiri. Wa amma sujud fajtahidu fihi minad du'a. Kalau ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah berdoa. Tapi tidak boleh baca ayat Al-Quran. Kalau antum baca ayat Al-Quran tapi di situ maksudnya doa, dan itu doa antum boleh. Tapi kalau niatnya mau baca Al-Quran tidak boleh. Saya misalnya mau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan ayat kan? Tapi kalau antum niatnya berdoa dengan doa itu, ini antum meminta doa, maka enggak ada masalah. Tapi kalau mau niat baca Al-Quran enggak boleh ketika ruku atau sujud. Paham di sini? Nah, dan sujud ini manfaatkanlah kita berdoa, karena dalam riwayat yang lain dikatakan fajtahidu fa innahu qamina an yustajabu lakum au yustajaba lakum. Ketika kalian sujud maka bersungguh-sungguhlah berdoa, karena sangat dipastikan, memungkinkan sekali doa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan waktu. Wala uhibbu li ahadin an yaqra'a raki'an wala sajidan lillahi Rasulillah. Aku tidak suka, kata Imam Syafi'i, kalau ada yang ruku atau sujud dia baca ayat Al-Qur'an, wa annahuma mawdi'u dzikrin ghairil qira'ah. Karena ruku dan sujud itu tempat untuk berzikir, bukan membaca Al-Qur'an. Wa kadzalika la uhibbu li ahadin an yaqra'a fi mawdi'it tasyahhud qiyasan 'ala hada. Demikian juga ketika lagi tasyahud tidak boleh baca ayat Al-Qur'an. Kalau baca doa boleh, doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan nanti akan ada pembahasan sendiri tentang doa-doa sebelum salam. Kemudian kata beliau, in kana hadza thabitan fa inna ma ya'ni wallahu ta'ala alam adna ma yunsabu ila kamalil fardhi wal ikhtiyar ma'an la kamalil fardhi wahdah. Jadi orang yang membaca ketika orang sujud maka dia membaca doa-doa yang tadi. Demikian juga dia membaca subhana rabbiyal azim 3 kali. Ini yang dianjurkan, baca 3 kali minimal subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu 3 kali. Dan kata Imam Syafi'i ini adalah riwayat yang yang menjelaskan tentang batas minimal 3 kali. Dalam riwayat yang dikatakan sekalipun boleh, ya, sekalipun boleh antum mengucapkan subhana rabbiyal azim, ya. Dan kata Imam Syafi'i tadi ditinggalkan tidak baca pun boleh, ya, ditinggalkan tidak baca pun boleh. Ini masih tetap sah. Kemudian wa aqallu kamali ruku'i an yad'a kaffaihi ala rukbatayhi. Batas minimal orang ruku, bagaimana bentuk rukunya seseorang?
Kedua, telapak tangan ini memegang lutut. Ingat, megang lutut, bukan megang paha atau megang apa namanya? Kalau saya bahasa bilang bolo-bolo, tahu? Tulang kering. Ada yang pegang sampai di situ. Dia ruku, saking semangatnya dia sampai kayak mau cium lutut. Ini enggak boleh. Ya. Kata Imam Syafi'i, aqallu kamali ruku'i an yad'a kaffaihi ala rukbatayhi. Dia memegang apa namanya, kedua lututnya. Fa idza fa'ala faqad jaa'a bi aqalli ma 'alaihi fi ruku'i hatta la yakuna 'alaihi 'adatu hadhihi raka'ah. Dan kalau dia sudah melakukan, karena kalau orang posisinya dengan cara memegang lutut, rukunya itu pasti sempurna. Ya, rukunya pasti sempurna. Saya tidak tahu, ada sebagian orang ruku walaupun dia pegang lutut, saya praktek ya. Dia pegang lutut tapi ada yang masih kayak begini. Ya, masih terangkat bahunya. Ada yang pegang lutut tapi terlalu begini. Ini keliru. Ya, seharusnya pegang lutut normal sebenarnya. Ini lurus ya. Hah? Lurus tidak ini. Sama kepala lurus kan? Nah, posisi seperti ini, lalu kemudian tangan dibuka. Nah, baru begini. Ini sunnahnya. Jangan antum tangan buka terus turun. Ini keliru. Jadi posisi pertama ukurnya adalah ini lurus dulu, baru tangan dibuka. Nah, ini sunnah. Lurus kepala dengan apa namanya, bokong antum belakang. Ini posisinya. Baru tangannya dilebarin sedikit. Lebar sini ya. Ini nggak kelihatan terlalu depan. Sudah? Karena Rasulullah rukunya, ini kata Imam Syafi'i, kalau antum ruku seperti itu sempurna. Dan kalau sampai salah, rukunya pasti tidak benar. Ketika tidak benar karena ruku itu rukun, kata Imam Syafi'i, jangan sampai dia disuruh mengulang sholatnya. Karena laki-laki yang tadi, kata Imam Syafi'i, laki-laki yang tadi disuruh oleh Rasulullah mengulang sholat itu diantaranya karena rukunya yang tidak benar. Ya. Ada orang sholat 60 tahun, dalam hadis disebutkan, ya. Ada orang sholat 60 tahun, rajulun yusolli sittina sanah walam tuqbal minha sholatun. Ada orang sholat 60 tahun, sholatnya tidak ada yang diterima. Kenapa? Rajulun yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudah. Ada yang sholat rukunya, sujudnya benar tapi rukunya tidak benar. Ya. Wa rajulun yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Ada yang rukunya benar tapi sujudnya yang tidak benar. Maka hati-hati. Gerakan ini harus diperhatikan. Antum perlu latihan ya. Baik. Fa idza fa'ala faqad jaa'a bi aqalli ma 'alaihi fi ruku'i hatta la yakuna 'alaihi 'adatu hadhihi rak'ah. Ya, kalau dia sudah melakukan hal itu maka dia sudah memenuhi rukunnya. Wa in lam yadhkur fi ruku'i li qaulillahi 'azza wa jalla irka'u wasjudu, dan kalau dia tidak membaca zikirnya tidak mengapa. Fa idza raka'a wa sajada faqad jaa'a bil fard. Kalau dia ruku dan sujud saja itu dia sudah memenuhi rukunnya, fardunya. Wa dzikru fihi sunnah ikhtiyar. Zikirnya ketika ruku dan sujud cuma sunnah ikhtiyar, pilihan. La uhibbu tarkaha, tapi aku tidak suka ditinggalkan. Wa ma 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajula min ar-ruku'i was-sujudi wa lam yadhkuru dzikra fadalla 'ala anna dzikra fihi sunnatu ikhtiyar. Nabi cuma mengajarkan gerakan ruku dan sujudnya, tidak mengajarkan zikirnya. Maka ini menunjukkan membaca zikir hukumnya sunnah. Kemudian wa in kana aqta' aw ashalla ihda al-yadaini akhadha ihda rukbatayhi bil ukhra wa in kanata ma'an 'alilataini balagha min ar-ruku'i ma law kana mutlaqal yadaini fa wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi lam yujawizhu wala lam yujawizhu wala yujzi'uhu ghairu dhalik. Dan kalau seandainya ada seseorang yang tangannya cacat, mungkin tangannya satu tangannya buntung misalnya, mohon maaf, cuman pakai satu tangan, maka dia berusaha untuk memegang satu lututnya untuk menyempurnakan rukunya. Dia harus sejajar, harus rata. Dalam hadis itu disebutkan rukunya Nabi itu sampai kalau diletakkan air di atas punggungnya tidak tumpah.
karena rata. Kalau orang cacat, maka dia melakukan semampunya, tapi dia harus berusaha sempurna jika dia masih punya satu tangan. Dan kalau seandainya dua-duanya cacat, gimana? Dia berusaha untuk meluruskan rukunya. Ya. Wa in kanata ma'an alilataini, dua-duanya cacat. Gimana caranya? Dia berusaha untuk meluruskan ruku, karena yang ditekankan oleh Nabi adalah ruku. Ini rukun, tidak bisa ditinggalkan. Maka jangan main-main ya masalah ruku. Ya. Tidak sah solat kita. 60 tahun solat nggak sah, rugi. Nah, wa in kana sahihal yadaini falam yadha yadayhi ala rukbatayhi faqad asaa wala syai'a alayhi idza balagha min ar-ruku'i ma law wada'a yadayhi ala rukbatayhi lam yujawizu idza taraka wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa syakka fi annahu lam yablugh fi min ar-ruku' ma law wada'a yadayhi ala rukbatayhi lam yujawizu lam yatadda bi hadhihi raka'ah. Kalau seandainya, ini kesimpulannya, waktunya sudah singkat, saya mau ringkas saja. Kalau seandainya dia punya dua tangan sempurna, namun dia meletakkannya mungkin tidak di lututnya misalnya, falam yadha yadayhi ala rukbatayhi, kalau dia tidak meletakkan di lututnya, maka dia telah melakukan sebuah keburukan. Ini dia telah berbuat keburukan di dalam sholat. Ya. Wala syai'a alaihi idza balagha min ar-ruku'. Tapi kalau seandainya rukunya benar, tangannya tangannya tidak diletakkan di lutut, kata Imam Syafi'i, ini dia melakukan keburukan, tapi rukunya benar, rukunya lurus, maka tetap saja kata Imam Syafi'i dia telah melakukan suatu keburukan. Walaupun dia tidak disuruh mengulang sholat, dia tidak disuruh mengulang sholat, karena yang paling diperhatikan itu masalah rukunya. Kalau masalah tangan ini meletakkan di lutut itu bisa ditinggalkan, tapi kata Imam Syafi'i dia melakukan kesalahan atau dia melakukan keburukan. Ya Allah alam, ini waktunya sudah singkat, sudah habis. Nanti insya Allah kita lanjut lagi, mudah-mudahan mungkin di minggu yang akan datang atau minggu-minggu berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.